Halo Sobat Fish, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini Mimin mau membahas sedikit tentang 7 alasan kenapa tembaga sering digunakan sebagai kabel listrik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Fish ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin lagi kebingungan mengenai topik ini. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Selama hampir 200 tahun sejak pertama kali kabel listrik ditemukan, tembaga telah menjadi material pilihan yang paling banyak digunakan sebagai konektor listrik. Mulai dari perangkat konstruksi, komputer, hingga peralatan rumah tangga. Hampir setiap aplikasi dan teknologi yang Anda temukan menggunakan kabel tembaga listrik, baik itu besar maupun kecil. Nah, lantas pertanyaannya, kenapa tembaga sering sekali digunakan sebagai konektor kabel listrik? Simak jawabannya ya Sobat Fish. Yang pertama yaitu penghantar listrik yang sangat baik. Sama seperti jenis logam lainnya, tembaga merupakan konduktor listrik. Namun yang membuatnya menjadi pilihan yang lebih populer adalah karena tembaga menyediakan bentuk konduksi yang paling efektif. Dengan tingkat resistensi yang lebih sedikit, elektron diatur sedemikian rupa agar dapat bergerak bebas sehingga listrik dapat melewati kabel dengan mudah dan efisien tanpa adanya hambatan arus atau kehilangan terlalu banyak energi. Yang kedua yaitu harganya yang cukup terjangkau. Kabel tembaga listrik dapat menawarkan dua keunggulan sekaligus, sehingga menjadi pilihan paling optimal bagi perusahaan manufaktur kabel listrik kecil maupun besar. Meski emas dan perak juga sama-sama dapat menghantarkan listrik, namun keduanya memiliki harga yang cenderung mahal. Sedangkan di sisi lain, tembaga dapat memberikan konduksi yang lebih unggul daripada emas dengan harga yang lebih rendah dan terjangkau. Yang ketiga yaitu memiliki fleksibilitas yang cenderung tinggi. Selain lebih hemat dan efisien, tembaga juga merupakan material yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Dengan kata lain, Anda dapat menekuk dan memutar kabel tembaga listrik dengan resiko kerusakan yang minimal. Keunggulan ini membuat Anda jadi lebih mudah untuk memasangnya di berbagai area seperti dinding, lantai, langit-langit ruangan, atau celah sempit sekalipun tanpa kehilangan kekuatan dan efisiensinya. Yang keempat adalah ketahanan terhadap panas yang cukup tinggi. Meskipun ukuran kabel listrik kecil, keuntungan menggunakan kabel tembaga listrik ini adalah kemampuannya yang luar biasa dalam menahan panas. Ini tentunya sangat berbeda dengan kabel aluminium yang tidak tahan panas dan mudah terbakar. Selain itu, ketahanan termal yang tinggi pada material tembaga tidak hanya dapat mencegah panas berlebih, tetapi juga mampu memperpanjang umur kabel karena fluktuasi suhu yang stabil dan dipertahankan tanpa menimbulkan kerusakan. Yang kelima adalah tahan terhadap korosi atau karat. Tembaga memiliki lapisan pelindung alami yang menjadikannya sebagai logam yang kebal terhadap korosi. Oleh sebab itu, kabel tembaga listrik ini sangat cocok digunakan di berbagai lingkungan dengan intensitas kelembaban yang cukup tinggi seperti area pedesaan, industri, dan atmosfer laut karena kemampuan tahan korosinya yang kuat. Dan yang keenam adalah tersedia banyak tembaga di dalam bumi. Untungnya, tembaga adalah material logam yang memiliki sumber daya yang memadai. Menurut survei geologis, ada banyak sekali tembaga yang masih tersedia di bawah permukaan bumi. Hal ini tentunya membantu menjaga biaya produksi tetap terjangkau dan memastikan ketersediaan yang terjamin untuk kebutuhan kabel listrik yang aman dan efisien sampai masa mendatang. Dan yang terakhir adalah sudah memiliki standar internasional sebagai penghantar listrik. Kabel tembaga listrik sudah memiliki standar keamanan dan keselamatan yang diakui secara internasional. Oleh sebab itu, kabel tembaga tersedia dalam berbagai ukuran dan digunakan secara universal karena sangat kompatibel dalam memenuhi kebutuhan listrik untuk beragam aplikasi termasuk peralatan elektronik, bangunan, perumahan, komersial maupun industri. Nah itu dia Sobat Fish. Kalau masih ada pertanyaan, tinggalin aja di kolom komentar ya. Insya Allah bakalan Mimin jawab. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya. Stay protected Sobat Fish.